Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Husnul Hayadel Badriah dari kelas 2B Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Sebelum ke materi, saya akan memperlihatkan video yang menjelaskan tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. Migrasi Indonesia memiliki sejarah panjang di Republik ini. Dari tahun 1890 sudah dikenal kuli kontrak yang bekerja di sektor perkebunan. Pengiriman tenaga kerja perseorangan ke Timur Tengah mulai dilakukan pada tahun 1960. Satu dekade kemudian, pada tahun 1970 dibentuk pelayanan antar kerja antar negara. Dan berlanjut pada masa reformasi, didirikan lembaga khusus yang menangani pengiriman pekerja migran Indonesia yang dikenal dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI. Dinamika dan perubahan global membuat BNP 2 TKI bertransformasi menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Berbicara tentang tenaga migran Indonesia menempati beberapa negara, terutama negara besar dengan nilai mata uang yang lebih tinggi. Di Indonesia, tenaga kerja migran disebut dengan tenaga kerja Indonesia atau TKI. Tenaga kerja Indonesia atau biasa disebut dengan TKI adalah penduduk usia produktif yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah dari apa yang mereka kerjakan dalam kurun waktu tertentu. TKI masih menjadi pilihan pencarian bagi kebanyakan masyarakat miskin di Indonesia karena tidak mensyaratkan pekerjaan tinggi dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan pengiriman tenaga kerja Indonesia sejak tahun 1985. Tenaga kerja Indonesia adalah tren yang berkembang di Indonesia belakangan ini karena kurangnya ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri. Oleh sebab itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tenaga migran Indonesia bekerja di luar negeri. Yang pertama yaitu tingginya angka pengangguran bagi penduduk berusia produktif namun memiliki pendidikan yang rendah. Yang kedua, faktor alam di daerah yang tidak mendukung ekosistem tercemar sehingga sulit untuk bergantung dari alam sebagai mata pencarian. Contohnya seperti nelayan dan petani. Bank pemerintah menyediakan dana bagi penduduk yang berwira swasta. Yang keempat, kurang meratanya pembangunan dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat faktor yang mendorong warga Indonesia bekerja di luar negeri dalam mendapatkan akses. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang kedua, berasal dari luar kemampuan seseorang. Selanjutnya, siapa saja sih yang termasuk tenaga migran suatu negara? Orang yang melakukan migrasi atau perpindahan disebut sebagai migran. Dalam hukum internasional, tidak ada definisi migran secara khusus. Menurut International Organization for Migration, migran adalah seseorang yang pindah dari tempat tinggalnya yang biasa, baik dalam suatu negara atau melintasi perbatasan internasional, untuk sementara atau selamanya, dan untuk berbagai alasan. Menurut International Labour Organization, definisi pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari suatu negara ke negara lain yang akan dipekerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization atau ILO mendefinisikan seorang pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari suatu negara ke negara lain dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran untuk bekerja. Sehingga, pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.